Halo, bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar bersama materi usaha dan daya. Masih bersama saya, Pak Andoko. Ini adalah materi IPA kelas 8 semester pertama. Mari kita cari tahu, belajar bersama apa itu usaha dan daya di dalam IPA. Mari kita mulai. Tampak di layar, seorang bapak mendorong barang dalam troli dari toko, kemudian dibawa ke tempat parkir. Apakah bapak ini disebut melakukan usaha? Yang berikutnya, tampak dalam layar, seorang dengan sekuat tenaga mendorong truk yang diam, tetapi truk tidak berpindah. Apakah dalam IPA orang ini disebut melakukan usaha? Oke, mari kita kaji lebih dalam. Di dalam IPA, yang dimaksud dengan usaha adalah hasil kali antara gaya yang bekerja pada benda dengan perpindahan benda tersebut. Usaha menyatakan besar energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Dalam contoh video tadi, kita bisa melihat seorang bapak yang mendorong troli dari toko ke tempat parkir. Bisa digambarkan seperti ini. Bapak mendorong troli dengan gaya dorong sehingga troli berpindah dari titik A sampai di titik B. Apakah ini disebut dengan usaha dalam IPA? Jawabannya iya, karena ada gaya dan ada perpindahan. Contoh yang kedua tadi, orang yang mendorong mobil dengan gaya dorong, tetapi mobil tidak berpindah. Apakah ini termasuk usaha dalam IPA? Jadi, dalam gambar kedua ini, orang tersebut disebut tidak melakukan usaha. Walaupun ada gaya, tetapi benda yang diberi gaya tidak berpindah. Begitu ya? Oke. Usaha melibatkan dua besaran. Yang pertama gaya, yang kedua perpindahan. Ada gaya, ada perpindahan, berarti ada usaha. Ada gaya tetapi tidak ada perpindahan, maka tidak ada usaha. Usaha sering dituliskan dalam bentuk rumus atau persamaan W sama dengan F kali delta S. W atau work menyatakan usaha, satuannya adalah joule. Sedangkan F atau force menyatakan gaya, satuannya adalah Newton. Sedangkan delta S menyatakan perpindahan, satuannya adalah meter. Oke ya, dengan pengertian usaha seperti ini, kita bisa menghitung soal terkait dengan usaha. Mari kita coba di latihan soal. Kakek mendorong kereta barang dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga berpindah sejauh 10 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh kakek? Oke, kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan langkah yang pertama adalah kita tuliskan diketahui. Maksudnya adalah dalam soal ini ada beberapa angka. Angkanya menyatakan nilai apa. Misalnya ada angka 100 Newton. Ini menyatakan gaya. Kemudian ada angka 10 meter. Ini menyatakan perpindahan benda. Jadi dari soal ini bisa diketahui besarnya gaya 100 Newton, perpindahannya 10 meter. Lanjut. Kemudian
Apa yang ditanyakan dalam soal ini? Pertanyaannya adalah berapakah besar usaha? Nah, kita bisa menjawab dengan rumus yang kita ketahui. Usaha sama dengan gaya kali perpindahan. V sama dengan F kali delta S. Jika kita masukkan angkanya, maka nanti akan sama dengan 100 Newton kali 10 meter, sama dengan 1000 Joule. Mudah bukan? Oke. Ketika kita melakukan usaha, kita juga bisa mengukur seberapa usaha yang kita lakukan dalam tiap detiknya. Istilahnya di dalam IPA disebut dengan nama daya. Jadi daya itu dalam IPA artinya adalah besar usaha atau energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Daya juga disebut dengan nama laju energi. Karena daya merupakan besar usaha yang dipergunakan dalam setiap detik, maka daya sering dirumuskan dengan P sama dengan V per T. P itu power daya, W tadi work usaha atau kerja, T itu waktu atau time. Jadi besarnya daya dapat dihitung dengan rumus P sama dengan V per T, di mana P daya satuannya watt, usaha W satuannya joule, T adalah waktu satuannya sekon. Mudah bukan? Nah, kita coba lagi di latihan soal. Angelina memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 10 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Angelina untuk memindahkan rak? Saya kira cara menjawabnya sama dengan latihan pada usaha tadi. Kita bisa menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Diketahui yaitu angka-angka yang ada di soal menyatakan nilai apa. 1000 Joule ini adalah usaha. Jadi diketahui usahanya sama dengan 1000 Joule. 10 sekon pasti menyatakan waktu. Nah, pertanyaannya berapakah daya? Jadi ditanya dayanya berapa. Daya dapat dihitung dengan rumus P sama dengan V per T. Daya sama dengan usaha dibagi waktu. Jika dimasukkan angkanya, maka usaha 1000 waktu 10 sekon akan sama dengan 100 watt. Demikian anak-anak, saya kira materi kita hari ini mudah dipahami. Nanti kita cobakan dalam latihan soal. Oke, saya kira materi untuk hari ini cukup sekian dulu. Kita sudah paham tentang usaha dan daya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.